Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repadita Natasha dengan NIM C0D023045 Prodi Perpajakan kelas F. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Biaya dalam Akuntansi Pajak. Yang pertama yaitu definisi biaya. Secara umum, biaya merujuk pada pengeluaran atau pengorbanan sumber daya seperti uang, waktu, atau tenaga yang dilakukan untuk memperoleh suatu baik itu barang, jasa, atau manfaat lainnya. Sedangkan menurut akuntansi, yaitu nilai pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang telah atau akan dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya dalam konteks perpajakan merujuk pada pengeluaran atau pengorbanan sumber daya yang sesuai dengan peraturan perpajakan diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto guna menghitung penghasilan kena pajak yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi beban pajak terutang. Selanjutnya yaitu pengakuan biaya. Yang pertama yaitu ada keterkaitan dengan kegiatan usaha, yang kedua dasar hukum dan peraturan, yang ketiga waktu pengakuan biaya, yang keempat dokumentasi yang lengkap dan akurat, yang terakhir yaitu rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya itu prinsip pengakuan biaya terdapat dua, yaitu biaya harus memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua yaitu biaya harus didukung oleh bukti-bukti yang sah seperti faktur, kwitansi, dan dokumen lainnya. Yang terakhir itu faktor-faktor biaya mempengaruhi. Ya, ada tiga, yaitu yang pertama peraturan perpajakan, yang kedua dokumentasi, yang terakhir yaitu waktu pengakuan. Selanjutnya, biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam pajak. Yang pertama itu biaya yang boleh dikurangkan dari pajak, yaitu biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan penjualan, dan biaya administrasi. Yang kedua itu biaya penyusutan dan amortisasi, yaitu biaya penyusutan aset tetap dan biaya amortisasi aset tidak berwujud. Yang ketiga yaitu biaya bunga, terdapat biaya bunga pinjaman usaha. Yang keempat biaya kerugian piutang tak tertagih, seperti kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih. Yang kelima yaitu biaya lainnya, biaya sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya perkenaan dengan perjalanan atau jasa termasuk upah, gaji honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari pajak yaitu yang pertama pembagian laba dengan dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayar oleh perusahaan, asuransi kepada pemegang poin, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pengumpulan dana cadangan dengan syarat tertentu. Yang keempat, premi asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kelima itu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti telah dijelaskan, umumnya diikuti pula dengan aturan pelaksanaannya dengan bentuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, atau peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pada bagian ini dia sampaikan beberapa aturan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran seperti jaminan kecelakaan atau JKK dan jaminan kematian JKM. Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan sehingga sebagai objek PPh pasal 21. Yang kedua itu jaminan hari tua atau JHT. Besarnya premi yang dibayar perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto dan bagian karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Yang kedua yaitu biaya pengobatan. Pelaksanaan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu satu, biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit setahu dokter atau optek. Pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Yang kedua itu biaya pengguna. Yang ketiga itu biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan sehingga tidak boleh dibebankan oleh objek PPh pasal 21. Yang keempat biaya perumahan. Biaya perumahan atau sewa rumah tidak diperkenankan untuk dibebankan tetapi dikecualikan apabila karyawannya yang tersangkut dan diberikan tunjangan dalam sewa rumah. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.